upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2022. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Lurus. Yang tegak maju jalan. Kanan kiri jalan. Yang tegak maju jalan. Gerak. Melangkah ke depan jalan. Hadap kiri
harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yafuqu kulla syai'in amma ba'd. Yang saya hormati segenap atau seluruh kepala sekolah, baik dari semua tingkatan dan juga semua dewan guru yang saya hormati. Dan juga tak lupa pula kepada adik-adik siswa maupun siswi Nurul Muttaqin yang saya cinta sayangi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mungkin tidak adanya matahari menjadi masalah bagi lingkungan dan bagi kesehatan. Namun,
Jangan sampai tidak adanya matahari menjadi kendala bagi kita untuk semangat mencari ilmu. Kenapa upacara harus ada setiap hari sendiri? Kalau menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita upacara, kita bisa mengenang bagaimana pahlawan kita berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Tak jarang kita berdoa ketika di akhir salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengharapkan kebaikan di dunia, bukan hanya di akhirat. Bagaimana kita mengharapkan kebaikan di dunia? Yaitu kita harus benar-benar dalam mencari ilmu. Kita tidak hanya harus memikirkan perkara akhirat saja, dunia kita harus pikirkan juga. Karena itu selaras dengan sabda Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu wad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Oke lah, gak apa-apa, kalian semua fokus terhadap pekerjaan akhirat, namun la tansa. La di sini larangan, la nahi. Kita jangan sampai terlena, jangan sampai lupa urusan dunia kita. Di antaranya kita harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kita harus benar-benar dalam mencari ilmu. Tadi disampaikan oleh pembaca teks Undang-Undang Dasar Pancasila. Bagaimana? Nomor urut pertama, dia menyampaikan bahwa Indonesia atau penjajahan itu harus dihapus. Penjajahan di atas Belanda itu harus dihapus. Begitu juga dengan kita. Kemalasan harus kita hapus. Kedisiplinan dalam belajar itu harus dihapus. Bukan hanya negara yang harus mengalami kemerdekaan, kita juga harus mengalami kemerdekaan. Mestinya kita harus lebih berkembang, mestinya kita harus lebih baik. Mestinya kita harus menjadi manusia yang dimanusiakan. Bagaimana? Namun semua itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, kalau tidak mau berkorban, sudahlah jangan hidup. Mungkin kalian semua kaget kenapa saya harus menjadi pembina. Ini semua bentuk kecintaan saya kepada Nurul Muttaqin. Dan juga kepada kalian semua. Tentunya bukan cinta karena nafsu. Apapun saya akan lakukan kalau hal itu berhubungan dengan kemajuan pondok pesantren. Kata Mr. Toyib dari Erdogan, beliau pernah menolong seorang anak kecil. Beliau berkata, dengan menolong anak kecil tidak akan merubah dunia, namun dengan adanya anak kecil ini dunia bisa berubah. Saya harap kalian semualah harapan bangsa, penerus Nurul Muttaqin Sumber Sari. Saya harap kalian suatu saat akan menjadi orang yang diorangkan, menjadi sesuatu yang positif, tentunya bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri, utamanya bermanfaat bagi Nurul Muttaqin. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma ana bidzallamil lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka pahalanya akan kembali pada orang itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan, maka penyesalan akan kembali pada orang itu. Apa kesimpulan dari ayat ini? Kita mau berjuang sendirian, kita mau bersungguh-sungguh sendirian dalam mencari ilmu, itu akan kembali pada diri kita sendiri. Itu hal biasa, orang lain kadang meremehkan kita. Wah, mau kemana? Kamu anaknya petani, kamu anaknya tukang poli, kamu anaknya tukang bengkel. Justru perkataan seperti itu kita harus patahkan. Jangan sampai dengar perkataan seperti itu lagi. Jadikan orang yang berkata seperti itu tadi, mereka diam membisu ketika melihat kita sukses kelak. Dan juga di ayat lain, di surah lain, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
Kata Allah, jangan kalian khawatir, jangan kalian panik. Kalau kalian memang berusaha untukku, kata Allah, kalau kalian memang berusaha ikhlas karenaku, lanahdiyannah, Allah akan memberi jalan kepada kita semua. Tidak ada hal yang mustahil ketika semuanya dihubungkan dengan Allah. Jadi kita kalau membahas tentang kedisiplinan, saya kurang enak. Kenapa? Setiap upacara kedisiplinan dibahas terus. Kalau saya membahas kedisiplinan, mungkin tak pernah henti-hentinya, 5 jam atau 6 jam tidak akan selesai. Namun saya minta kepada kalian semua kesadaran diri, bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Tentunya kita bangga menjadi orang Madura. Karena apa? Karena dokter pertama di Indonesia itu adalah orang Madura. Beliau adalah Dr. Abdul Rahman. Beliau dapat beasiswa. Beliau dapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Belanda. Harusnya kita bangga menjadi orang Madura. Tidak ada yang mustahil. Meskipun kita anak petani, orang Madura, bukan orang Jakarta, kita tidak sukses. Allah yang menentukan semua itu. Kita hanya berusaha. Makanya pesan saya terakhir, kalian adalah generasi bangsa, terutama generasi Nurul Muttaqin Sumbersari. Baik dan buruknya Nurul Muttaqin Sumbersari ada di kalian semua. Jangan melihat masa lalu, lihatlah masa depan. Namun jangan lupakan masa lalu untuk menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi orang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Paling terakhir, mohon doanya kepada kalian semua. Semoga penyakit saya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hari Kamis saya OTW dari sini ke Jakarta. Jadi kenapa saya memaksa diri saya untuk menjadi pembina upacara? Mungkin ini adalah pertama, tapi bukan yang terakhir untuk saya menjadi pemimpin. Saya masih berharap suatu saat nanti saya masih berada di dalam pondok pesantren Nurul Muttaqin, insya Allah. Namun ingat kata saya tadi, saya baru pertama jadi pembina, namun saya tidak berharap ini menjadi yang terakhir bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu, guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah, yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami mendapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua
ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang maha bijaksana, hanya kepadamulah kami bergantung dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Komandan. Tegakkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Dewan Guru diperkenankan untuk meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.